Wah, ini ada ikan keren lainnya nih. Keren banget, gengs. Ini hiu air tawar, the real hiu air tawar. Namanya Accipenser rutenus. Sayang banget, gengs, dijadikan ikan konsumsi. Ini kodok, tapi bukan kodok biasa. Ini mirip anak buahnya Naruto, si Gamabunta. Video ini disponsori oleh Venus Aquatics dan lampu akuarium Sibilion. Lampu akuarium yang buat ikan kamu glowing seketika. Halo teman-teman semua, welcome back to Venus Aquatics Channel. Bersama saya Nicholas Kurniawan. Buat teman-teman yang belum kenal, perkenalkan nama saya NKRI, Nicholas Kurniawan, Raja Ikan. Dan saat ini kita sedang ada di Foshan, China. Dan kita lagi ada di pasar basahnya. Biasa kita reviewnya kan ikan hias, tapi ini kita ke pasar ikan konsumsinya. Bukan pasar ikan konsumsi sih, sebenarnya pasar umum, tapi di setiap pasar umum seperti ini pasti kan ada section ikan konsumsinya. Kita pengen lihat di sini ada ikan apa aja yang biasa dimakan sama orang China, tapi sebenarnya bisa jadi ikan hias. Nonton sampai akhir karena banyak banget ikan yang keren-keren banget. Sayang sebenarnya cuma dijadikan ikan hias. Kita review satu-satu ya, dari yang paling depan. Masuk ke depan aja, udah ada ikan yang besar sekali. Wow, ikannya tuh besar banget. Gak kelihatan ikannya apa, tapi kemungkinan besar sih sama, cuma yang di sini lebih besar. Ini namanya Chinese Black Carp. Kalau dilihat wajahnya itu seperti ini nih wajahnya. Ini ada gelembung renangnya juga. Orang China itu suka makan gelembung renang ikan. Makanya di Indonesia juga misalnya ikan kakap, kerapu, itu malah gelembung renangnya itu bisa lebih mahal daripada harga dagingnya gitu. Ikan-ikan tertentu lah, bukan kakap, kerapu. Tapi berapa kali kan saya ke Papua itu mereka bilangnya itu fish maw. Mereka cari fish maw. Oke, kita lanjut keliling. Wah, ini ada ikan keren lainnya nih. Ini namanya Channa argus atau Northern Snakehead, yang mana ikan ini bisa sangat besar, bisa 1 meter plus. Terus kita lihat lagi, ini ada ikan mujair, tapi beda ya, mujair sini garisnya lebih tegas dan warnanya ada merah-merah dikit. Satu hal yang kita perlu belajar di sini itu ikan konsumsi bener-bener fresh banget. Gelembungannya aja gede, jadi maka sehat. Kalau di Indonesia yang saya lihat, seringkali tuh ikan-ikannya tuh gak ada gelembungan, gak ada filtrasi juga, dibiarin gitu aja. Kalau saya percaya, ikan yang sehat, yang segar, yang dikasih gelembungan banyak gini kan lebih segar dia, pasti rasanya lebih enak. Gitu. Jadi mungkin juga pedagang ikan konsumsi di Indonesia bisa menerapkan cara yang sama nih, kasih gelembungan yang gede, pasti ikannya lebih segar gitu kan. Sapi aja atau binatang lainnya lah yang kita mau konsumsi, kalau cara pemotongannya benar gitu, tidak dibuat stres, bahagia dianya, rasanya lebih enak kan. Nah, ini juga mungkin nanti rasanya teksturnya lebih mantap gitu. Nah, terus kita lanjut lagi, ini ada sejenis mirip-mirip peacock bass ya, namanya bass, nggak tahu jenis bass apa, tapi ini juga cukup umum, banyak dikonsumsi di sini. Terus ini kerang udah biasa. Ini
Chinese Black Carp masih sama. Nah ini yang tadi tuh, itu jenis bass. Terus ada juga ini mirip dengan yellow flagtail. Nih, kita lihat sedikit. Nah, sekilas mirip dengan yellow flagtail. Ada punuknya. Oh, keren ya ikannya. Terus ada ini yang bass tadi nih. Ikan bass. Terus ada emas berenang, gengs. Wih, ini sejenis baung, tapi dia ya warnanya cantik sekali. Ini jenis baung. Kalau di Indonesia mirip-mirip marble lancer, tapi dia polos satu warna. Itu ada ikan apa ya? Oh, ini masih jenis baung. Terus ada ini binatang yang cuma 2 huruf. Teman-teman tahu? Betul. Udan G, udang. Terus ini ada, kalau di Indonesia itu mirip dengan loach. Ya, apa namanya? Kayak kuli loach gitu. Tapi ini namanya stone loach. Biasa digoreng kering ini. Terus ada ini si ikan lele, tapi agak beda sedikit. Terus ada ini ikan yang tadi nih mirip mun. Ke ikan mah. Nah. Oke, ini dia ikan yang tadi itu tuh, yang mirip dengan yellow flagtail. Oh, cantik sekali. Nih kita lihat. Mirip dengan yellow flagtail. Ini ada yang udah meninggoy nih. Tapi belum meninggoy sih, baru lemes. Nah, ini ya seperti itulah kira-kira. Nih, ini saya rasa nih kalau dijual jadi ikan hias masih bisa. Karena oh, cantik kan? Oke, jadi sebagai informasi aja, kenapa kita pergi ke pasar ikan hias? Pergi ke pasar ikan hias lagi, pasar ikan konsumsi, karena hampir semua ikan sebenarnya di daerah asalnya itu dikonsumsi. Contohnya nanti ya rencananya tahun depan kita bakal pergi ke Sungai Amazon, ke Peru, Kolombia. Di sana arapaima ya dimakan, silver arowana, oscar, piranha ya ikan konsumsi gitu. Tapi di Indonesia dan belahan dunia lainnya kan jadi ikan hias. Nah, di sini nih nasibnya agak kurang baik nih. Dia jadi ikan konsumsi, tapi siapa tahu jadi populer di Indonesia, bisa juga jadi ikan hias. Makanya kita lagi lihat nih. Wah, ini sih sayang banget nih, gengs. Lihat deh. Ini kura-kura ya. Kalau di Indonesia ini saya udah beli, udah pelihara karena motifnya itu cantik sekali. Tapi ya orang di sini suka demen makan ginian. Gimana lagi, kalau saya sih gak pernah gitu makan kura-kura karena saya seneng piaranya. Dari masih kecil udah piara. Terus ada belut. Belut ini jadi masakan ya, lindung cakumak. Nah, ada yang beda lagi nih, gengs. Ini kodok, tapi bukan kodok biasa. Ini mirip anak buahnya Naruto, si Gamabunta. Karena ukurannya itu besar-besar sekali. Beda sama kodok di Indonesia itu kan kecil-kecil. Ini kodoknya gede-gede banget. Terus oyster sudah biasa. Terus ini ikan yang emas tadi tuh baung. Ini kulitnya lembut, enak sih kalau di steam. Kalau digoreng mungkin kurang cocok. Nah, ini masih tadi tuh si Chinese Black Carp. Ini bisa besar lagi. Ini sebenarnya jadi ikan hias juga cukup cantik ya. Cuma ya kalau semuanya jadi ikan hias susah juga ya. Ini ya biar di daerah asalnya. Mungkin di Indonesia bisa nih dipiara jadi ikan hias. Terus ini ada si ikan mujair. Lihat ya tuh, mujairnya merah-merah. Ini merah-merah bukan kurang oksigen, karena oksigennya gelembungannya tuh banyak sekali. Tapi karena ya mungkin makanannya atau iklimnya, suhunya jadi sedikit berbeda dengan yang di Indonesia. Terus ada ini si kura-kura lagi. Ini udang. Ini ada cana argus.
Ini cantik ya, dan dia masih bisa besar lagi nih geng. Jadi ikan konsumsi karena emang growth rate-nya itu tinggi, cepet. Ini udah masuk section ikan laut. Nah tadi yang ikan bulan tadi tuh yang saya bilang moonfish mirip dengan ini ya, ikan kakap. Ini ikan apa? Aduh, kakap lagi. Sampai bawal Jepang ini, bawal laut. Nah, terus ada ini mirip dorado, betul ya? Mirip golden dorado. Saya nggak tahu ikan apa, ikan laut ini. Ini ikan apa, gengs? Kembung ya, kalau nggak salah. Ini yellowfin. Terus ada sotong, ada cumi, ada oyster, kerang. Nah, masih ada lagi nih, geng. Jadi sectionnya itu ada yang di dalam, ada yang di luar juga. Ikutin kita keluar, yuk. Oke, lanjut lagi, geng. Ini di bagian luarnya, pasar tadi yang sama. Mungkin kita bisa lihat dengan lebih jelas. Karena tadi kan di bawah ya, dari top view. Ini kita bisa lihat dari sampingnya. Ini ikan yang mirip dengan blacktail tadi itu, Semaprocylodus piscinis. Tapi ini nggak tahu versi mana nih. Tuh, cantik banget ya, badannya tinggi. Terus juga ya eksotis lah kalau menurut saya. Terus ada ini si jaguar catfish yang biasa buat galakin ikan tiger. Terus ini nih, keren banget geng. Ini hiu air tawar, the real hiu air tawar. Namanya Accipenser rutenus. Sayang banget geng dijadikan ikan konsumsi. Karena kalau di Indonesia ini harganya mahal banget. Tapi ngomong-ngomong, ikan ini sebenarnya udah dilarang ekspor. Jadi udah ada regulasi untuk melarang ekspor ikan ini keluar. Jadi kalau di sini harganya murah, tapi ekspornya PR gitu, sulit sekali. Entah kenapa dia masuk ke list CITES ya, karena sebenarnya banyak banget di sini dan udah hasil ternakan, bukan tangkapan alam. Mungkin yang langka itu yang masih di alamnya, tapi ini udah ikan captive breed, bukan nyerok di sungai. Jadi hampir semua lah yang dijadikan ikan konsumsi itu udah captive breed. Nah itu ada sejenis maser, tapi ada titik-titik ya. Menurut saya ada potensi, tapi tidak terlalu besar potensinya, lebih potensial si ikan bulan tadi. Nah, terus ini nih, ada lele. Jadi ini lele sepertinya hidupnya di air dingin. Jadi walau cantik, sulit untuk kita datangkan jadi ikan hias. Karena sekarang ini bukan musim dingin ya, ini musim lumayan sejuk aja gitu, sekitar 25-30 derajat Celcius. Tapi di akuariumnya ini airnya dingin karena dikasih es batu tuh, dikasih pendingin. Lele. Terus ada ikan yang paling cerewet. Ini namanya ikan apa teman-teman? Udah pada tahu? Yang paling cerewet ikan bawel. Tuh, mulutnya komat kami terus. Ikan bawel. Ini sepertinya dia pingsan ya, bukan mati tapi pingsan karena suhu airnya tuh dingin sekali. Dan seperti kita tahu ikan bawel itu tidak bisa terlalu dingin suhunya. Terus tadi kita udah sempat lihat ikan bas-basan. Nah ini tampak sampingnya. Ini apa? Big mouth bass atau apalah. Saya kurang paham juga karena saya belum belajarin. Jadi ini langsung sat-sat aja bikin video. Terus ini ikan nila, ikan mujair nih dari sampingnya. Mujair Cina nih seperti ini. Sedikit berbeda dengan mujair Indonesia. Karena ya entah pakannya atau apa yang tadi saya bilang ya, bahkan saya bisa bedain gitu ikan Chinese Surabaya, ikan Chinese lagi, orang Chinese, orang Tionghoa di Indonesia aja beda-beda gitu. Orang Tionghoa yang tinggal di Medan, di Surabaya, di Bandung, di Jakarta, itu kalau kita perhatiin mukanya sedikit beda gitu. Bahkan kalau lebih jelasnya lagi, orang Tionghoa atau orang Chinese di Indonesia dengan Chinese yang di sini itu ada perbedaannya gitu. Karena mungkin makanannya beda, bukan cuma bahasanya yang beda ya. Suhunya, iklimnya beda, itu buat ada karakteristik tertentu. Oke, terus kita lihat lagi ada blackhead carp, itu tuh yang ini, yang ada motifnya. Dan ini itu sebenarnya short body ya gengs. Jadi blackhead carp itu sebenarnya tuh badannya panjang, tapi yang ini itu sebenarnya dia ada kelainan genetik di badan, makanya ada motif di badan seperti itu. Biasanya tuh tidak ada. Terus dia ini short body, blackhead carp. Blackhead lagi, big head carp, maaf, salah ngomong. Ini mirip Siamese giant carp ya, tapi dia tidak ada sisiknya. Sisiknya tuh
kecil-kecil, tidak besar-besar. Ini sempat kita impor sebagai ikan hias, si big head carp itu. Terus ada jenis ikan mas, jadi ikan mas itu banyak sekali jenisnya. Ini salah satu jenis lain lagi. Ini beda dengan Chinese black carp, karena badannya itu pendek. Kalau si Chinese black carp tadi kita udah lihat, itu badannya panjang-panjang. Nah ini buat lebih jelasnya nih, si Chinese black carp. Terus ada lele, lelenya juga agak bule ya di sini. Tuh, lelenya bule, nggak seperti lele di Indonesia. Mungkin beda jenis atau apa, saya kurang paham. Terus ada lots tadi udah lihat. Terus ada kura-kura. Dan ini bapaknya kasih lihat kita. Wah, ini si baung loh. Baung, wah cantik sekali tuh. Warnanya emas. Wow, bagus banget ya. Terus ada itu si lindung, stone lots, dan lain-lain sebagainya. Jadi tempatnya bagus, terus aerasinya, gelembungannya juga loncat dia. Oke. Jadi sekian aja, mungkin jadi inspirasi buat para pedagang ikan konsumsi di Indonesia ya. Kalau settingannya bagus seperti ini, dikasih lampu, dikasih filtrasi yang baik, pasti ikannya lebih sehat, lebih enak, dan lebih laris juga. Betul nggak? Lebih banyak ibu-ibu yang mampir tuh, udah ada banyak tuh cinci mampir mau belanja. Karena settingannya bagus, ikannya sehat, seger, gelembungannya banyak gitu. Kalau cari gelembungan gitu, Venus Aquatic juga jual gitu. Kita selain import ikan hias, kita juga import alat-alat akuarium. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, tinggalkan komen kamu paling suka ikan apa, mau kita imporin ikan apa, tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak, see you next video. Dadah. Oke.